المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam program 5 Minute Apologetics kali ini saya ingin menanggapi ceramah atau pernyataan dari Ustadz Kainamah yang saya tidak tahu dia kesambet atau memang ini murni keluar dari pernyataannya dia sendiri, yang itu lebih banyak bernuansakan fitnah ketimbang kebenaran. Nah, mari kita saksikan pernyataan Ustadz Kainamah berikut ini. Gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya Nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Nah, kita sudah mendengar pernyataan Ustadz Kainamah dalam ceramahnya atau dalam bincang-bincangnya, saya tidak tahu. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya responi, saya tanggapi, saya kritisi sebagai seorang Kristen. Nah, saya tidak mempersoalkan Ustadz Kainamah mau murtad, meninggalkan Yesus, meninggalkan kekristenan, asal jangan menjadi bodoh. Dan lebih dari itu, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat fitnah dan sesuatu yang tidak benar tentang iman Kristen. Nah, ada tiga hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa orang Kristen dan Katolik, umat Kristen dan Katolik itu salah paham terhadap gelar Mesias atau Al-Masih. Tidak ada orang Kristen dan Katolik yang salah paham terhadap gelar Al-Masih atau Mesias. Sebab kitab suci, Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, Perjanjian Baru berbahasa Yunani, itu sudah diterjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa, ribuan bahasa termasuk bahasa Indonesia. Dan di sana dalam kitab suci, baik PL maupun PB, kita bisa membaca tentang makna Mesias itu sendiri. Misalnya dalam Lukas pasal yang kedua. Dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal 2 ayat yang ke-26, di sana dinyatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias atau Kristus, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, di sini dijelaskan bahwa Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi jelas makna Mesias itu sudah dijelaskan dalam kitab suci. Dan tidak ada orang Kristen yang salah paham terhadap makna gelar Mesias itu sendiri. Atau mungkin umat Islam yang salah paham dan tidak memahami makna gelar dari Sang Mesias. Meskipun di dalam Quran, kata Mesias itu ada, dirujuk secara eksplisit. Tetapi maknanya secara penuh, secara utuh, tidak diketahui dan dikenal di dalam Quran. Menurut Hashim Muhammad dalam bukunya Kristologi Qurani, nama Al-Masih itu disebut 11 kali di dalam Quran. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-45, di sana dikatakan, "Itzqolatil malaikatu ya Maryam." Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, innallaha yubashshiruki." Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu bikalimatin min husmuhul masih Isa ibnu Maryam. Dengan firman, bikalimatin, dengan firman yang dari dia, ismuhul masih, namanya Al-Masih, Isa anak Maryam, wajihan fid dunya wal akhirat, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, di sini kita melihat di dalam Quran, dalam surat Ali Imran, nama Al-Masih itu disebut tanpa dijelaskan apa makna Mesias itu sendiri. Nah, padahal di dalam perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nama Mesias, makna gelar dari Sang Mesias itu sudah dijelaskan. Apa yang dimaksud Mesias, apa tujuan kedatangan Sang Mesias itu sendiri. Jadi sangatlah ngawur, sangatlah tidak tepat kalau Kainamah berkata bahwa umat Kristen dan Katolik salah paham terhadap gelar Sang Mesias ini. Yang kedua, dia katakan dalam videonya tersebut bahwa
ajaran tentang makna Mesias atau Al-Masih atau Kristus ini tidak diajarkan, atau jangan sampai diajarkan kepada umat Kristen oleh mungkin yang dia maksud oleh pendeta-pendeta, oleh teolog-teolog. Ini jelas pernyataan yang juga ngawur. Karena seperti tadi saya katakan, ada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sudah diterjemahkan dari bahasa aslinya. Ini contoh, ini Peshitta, Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Aramaik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini adalah Perjanjian Baru berbahasa berbahasa Yunani yang diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris. Sudah diterjemahkan teks Yunani di bawahnya teks bahasa Inggris. Ini juga ada Perjanjian Baru di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Terlebih hanya gelar Sang Mesias. Anda bisa menjumpai makna gelar Sang Mesias, Kristus atau Al-Masih itu dalam buku-buku teologi. Dengan mudah Anda bisa jumpai itu di toko-toko buku Kristen. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang bersifat fitnah. Tidak ada teolog, tidak ada pendeta yang berusaha menyembunyikan atau tidak mengajarkan tentang makna Sang Mesias, makna gelar Mesias itu sendiri. Kalau Anda belajar, ingin dibaptis, tentu Anda diajar tentang pelajaran-pelajaran dasar-dasar iman Kristen. Pasti dijelaskan di sana. Dan dalam buku-buku teologi yang bisa Anda jumpai dengan mudah di toko-toko buku, Anda akan bisa menjumpai penjelasan tentang kata Mesias atau Al-Masih atau Kristus. Jadi sekali lagi, di sini Ustadz Kainama lebih banyak menyatakan sebuah fitnah ketimbang fakta atau kebenaran. Yang ketiga, ia katakan bahwa Mesias itu artinya nabi. Walaupun dia katakan Mesias itu artinya dia yang diurapi sebagai sang nabi, imam, dan raja. Kata dia dalam Perjanjian Lama orang yang diurapi adalah nabi, ada imam, ada raja. Dan yang unik, Mesias yang akan datang, yang dijanjikan dalam kitab Taurat, itu yang menyandang 3 jabatan sekaligus sebagai sang nabi, sang raja, dan sang imam besar, Kohen Hagadol. Dan ini sesuatu yang tidak biasa. Dalam Perjanjian Lama, seorang raja itu tidak mungkin menyandang gelar sang imam. Jadi dalam sejarah bangsa Israel, seorang raja tidak boleh menyandang jabatan sebagai imam. Seorang imam tidak boleh menyandang jabatan sebagai seorang raja. Demikian juga nabi. Tetapi dalam pribadi Sang Mesias, 3 jabatan ini menjadi satu. Sang nabi, imam, dan raja. Dan ini sesuatu yang unik dan luar biasa. Dalam kitab Ulangan, Musa menubuatkan Tuhan akan mendatangkan seorang nabi yang seperti aku. Jadi fungsi seorang nabi itu adalah seorang yang berdiri di hadapan manusia, menyampaikan pesan Allah, menyampaikan kebenaran Allah. Yang kedua, seorang nabi ia membawa misi khusus. Ada maksud tujuan kedatangannya. Dikatakan Mesias itu nabi seperti Musa dengan misi yang seperti Musa, yakni misi pembebasan. Itulah tujuan kedatangan Sang Mesias. Ia membawa misi pembebasan. Kalau Musa itu membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir, Mesias ini membebaskan umat manusia bukan dari perbudakan lokal di Mesir, tetapi dari perbudakan dosa, perbudakan syaitan. Itulah misi kenabian Sang Mesias. Seperti Musa membebaskan Bani Israel, demikian Mesias, Nabi yang akan datang itu membebaskan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Pembebasan dari kuasa setan. Yang kedua, Mesias sebagai sang imam. Nah, ini yang harus kita ketahui dalam syariat Taurat tentang kurban, tentang penebusan. Di sana Tuhan menetapkan bahwa seorang imam besar itu berdiri di hadapan Allah, mewakili manusia untuk memohon pengampunan dosa melalui kurban, kafarat, melalui penebusan. Ini syariat yang sudah ditetapkan di dalam Taurat, yang kemudian penggenapannya adalah di dalam Perjanjian Baru melalui kedatangan Sang Mesias. Karena itu kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama, di sana dinyatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi simbol, lambang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan
korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dalam syariat kurban yang ditetapkan dalam hukum Taurat itu hanya simbol, lambang, bayangan. Tetapi hakikatnya melalui kedatangan Sang Mesias. Bedanya kalau dulu imam besar membawa darah anak domba yang tidak bercela sebagai lambang penebusan, dengan kurban sang anak domba ini memohonkan pengampunan dosa. Ini prinsip syariat yang sudah diatur dalam hukum Taurat. Tetapi tidak mungkin darah anak domba itu sejajar dengan manusia. Karena yang mau ditebus itu manusia, maka tebusannya juga harus manusia. Apple to apple, harus sebanding, harus sejajar. Karena itu tidak mungkin manusia disejajarkan dengan darah domba, dengan anak domba. Kita tidak senilai, karena manusia diciptakan lebih mulia, lebih berharga. Nah, kembali lagi, apa yang disyariatkan dalam Taurat tentang kurban penebusan, itu hanya bayangan, hanya lambang. Anak domba Allah yang sejati itu adalah Sang Mesias, Yesus, firman yang menjadi manusia. Itu yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Inilah makna jabatan Mesias sebagai sang imam besar. Ia tidak membawa darah anak domba, tetapi darahnya sendiri, hidupnya sendiri untuk dipersembahkan sebagai tebusan bagi seluruh umat manusia. Itu jabatan Mesias yang kedua. Jabatan Mesias yang ketiga, ia sebagai raja, sebagai seorang yang kepadanya Tuhan memberikan otoritas untuk menjalankan pemerintahan ilahi atas seluruh umat manusia. Dan ini dinyatakan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14. Ini Daniel, Nabi Daniel mendapat vision, penglihatan tentang akhir zaman. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, Atik Yomim. Ini sebuah simbol tentang penyataan diri Allah, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya, anak manusia atau Mesias itu, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, ini penggenapan tentang ini nubuatan tentang jabatan Sang Mesias sebagai raja. Ini yang harus dimengerti oleh Ustadz Kainama. Jadi bukan sekedar Anda kemudian merendahkan, itu kan Mesias diurapi, seperti Nabi diurapi, seorang diurapi menjadi Nabi, seorang diurapi menjadi raja, seorang diurapi menjadi imam. Tidak, lebih dari itu jangkauannya. Nabi seperti Musa, ia seorang nabi yang membawa misi pembebasan, melepaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Sebagai imam, Sang Mesias itu mempersembahkan hidupnya sendiri sebagai kurban di hadapan Allah untuk memperoleh pengampunan dosa atas seluruh umat manusia. Yang ketiga, sebagai raja, ia menjalankan pemerintahan ilahi dalam kemanusiaannya atas seluruh umat manusia. Ya, tentu dalam hakikat keberadaannya sebagai kalimatullah, di mana kalimatullah itu adalah Allah. Memang ia yang berkuasa atas segala sesuatu, tetapi dalam peran kemesiasannya, ia menjalankan pemerintahan ilahi atas seluruh ciptaan Allah nanti pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini tanggapan penjelasan saya atas ceramah dari pernyataan Ustadz Kainama yang bisa saya katakan itu ngawur dan bernuansakan fitnah terhadap iman Kristen. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.